I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it clap. I got 3 old guys on the block, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Ristina Tri Utami. NIM saya 2022-16035. Saya dari Prodi S1 Kebidanan. Di sini saya akan menjelaskan 10 kosakata kebidanan. Yang pertama yaitu ada persalinan normal. Adalah proses persalinan yang melalui kejadian secara alami dengan adanya kontraksi rahim ibu dan dilalui dengan pembukaan untuk mengeluarkan bayi. Terus yang kedua ada menyusui. Menyusui sendiri merupakan suatu proses alamiah manusia dalam mempertahankan dan melanjutkan kelangsungan hidup keturunannya. Arti lain dari menyusui yaitu produksi dan pengeluaran ASI merupakan rangsangan mekanik saraf dan macam-macam hormon. Yang ketiga ada ASI atau air susu ibu, merupakan cairan yang disekresikan oleh kelenjar payudara ibu berupa makanan alamiah atau susu terbaik bernutrisi dan berenergi tinggi yang diproduksi sejak masa kehamilan guna untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi secara optimal karena mengandung unsur gizi yang diperlukan si bayi. Yang keempat ada pembukaan 1 adalah tahap awal dilatasi atau pembukaan leher rahim atau serviks. Di tahap ini ibu hamil akan mengalami pembukaan sebesar 1 cm pada mulut rahim. Pembukaan 1 ditandai dengan merasakan nyeri dan mules di bagian punggung atau bisa juga di bagian pinggang dengan tingkat nyeri yang masih bisa ditoleransi. Yang kelima, pembukaan lengkap merupakan pembukaan sempurna di mana mulut rahim telah melebar sebesar 10 cm. Ibu akan mengalami kontraksi kuat dengan durasi yang lama. Pada tahap ini, bayi sudah mulai terlihat. Air ketuban terus mengalir dan tindakan mengejan bisa dilakukan dan dibimbing oleh seorang bidan atau dokter. Yang keenam ada air ketuban atau biasa disebut cairan amnion, adalah cairan yang mengelilingi bayi yang belum lahir selama masa kehamilan. Cairan ini terkandung dalam kantung ketuban, yaitu terdiri dari 2 kantung, yaitu membran amnion dan koiron yang berada di dalam rahim. Kantung ini terbentuk sekitar 12 hari setelah proses terjadinya kehamilan. Selama kehamilan, bayi tumbuh di dalam kantung ketuban ini. Dengan demikian, kantung ketuban dan cairan di dalamnya memiliki peran penting dalam perkembangan janin. Yang ketujuh ada kontraksi. Kontraksi adalah tanda ibu mau melahirkan. Saat kontraksi terjadi, tubuh bunda akan terasa kurang nyaman, bahkan nyeri. Pada prosesnya rahim berelaksasi dan perut menjadi lunak, sehingga meskipun terasa tidak nyaman, ibu dapat bersantai di sela-sela kontraksi. Cara kontraksi untuk di setiap wanita itu berbeda-beda dan mungkin terasa berbeda dari satu kehamilan berikutnya. Yang kedelapan ada operasi sesar. Adalah proses melahirkan bayi yang dilakukan dengan pembedahan bagian perut serta rahim ibu, tepatnya di atas tulang kemaluan. Pilihan melakukan operasi sesar biasanya disebabkan karena kondisi ibu yang beresiko jika melakukan persalinan normal, atau juga keinginan ibu untuk melahirkan di waktu tertentu. Yang 9 ada mengejan. Mengejan sendiri diartikan reaksi tak sadar terhadap tekanan bayi. Pada dasar panggul terasa tertekan atau gerakan bayi jauh di dalam panggul yang menyebabkan keinginan yang tidak tertahan untuk meregang. Yang terakhir, yang ke-10, pijat bayi merupakan sentuhan cinta
sebagai salah satu stimulasi multisensori yang dapat mendorong perkembangan dan pertumbuhan bayi secara optimal, terutama jika dilakukan pada masa golden period atau 1000 hari pertama. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.